Kita ke metodologi penelitian tentang sesi ke-7 mungkin di modul, nggak tahu berapa, diikutin aja di modul tentang metode pengumpulan data. Kita balik lagi dengan modul yang nomor 1. Baik. Nah, kita sudah bicarakan bagaimana mengusung informasi di bab 2 tentang tinjauan pustaka. Kita sudah punya definisi operasional dan construct. Dan ini sangat penting, definisi operasional dan construct tadi untuk basis mengumpulkan data. Dan nanti akan memberikan tuntunan bagaimana membuat instrumen penelitian. Jadi bagian ini sangat erat kaitannya dengan bab 2. Terutama kaitannya dengan definisi operasional dan definisi construct dari variabel. Nah, kita akan membahas bagaimana metode data, bagaimana data itu dikumpulkan, metode apa yang dapat digunakan, kemudian bagaimana cara menyusun instrumennya. Dasar yang dipakai, kenapa kita perlu pakai metode yang baik, supaya kita mendapatkan 2 persyaratan data yang baik dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, data yang kita peroleh harus mempunyai validitas yang tinggi, ketepatan, dan yang kedua harus reliable. Memang data itu dikumpulkan kapan saja dia tetap sama, itu yang disebut dengan reliable. Nah, kalau validitas menyangkut bahwa data itu betul-betul seperti yang ingin kita ungkap. Bagaimana contohnya? Kadang-kadang ini pada ditulis tapi suruh ngasih contoh susah. Data yang valid adalah data sesuai dengan yang ingin diungkap. Contoh, kalau kita ingin mengungkap inteligensi, dan inteligensi itu dapat diungkap lewat 5 bidang inteligensi, A, B, C, D. Kemudian kita mendapatkan data hanya A, B, C. Yang kita butuhkan, inteligensi itu ada 5 komponen, A, B, C, D. Tapi kita hanya mendapat A, B, C. Maka data yang kita ungkap itu tidak reliable, tidak valid, maaf, karena tidak mengungkap data yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya harusnya terdiri dari 5 komponen, kita hanya dapat 3 komponen. Ini yang namanya tidak valid. Oke. Lagi, kita misalnya akan mengungkap data tentang biaya. Tapi biaya yang kita maksud dalam arti adalah, pernah kita bahas kan tentang definisi operasional biaya, construct-nya. Nah, biaya yang kita maksud adalah biaya adalah termasuk biaya yang hilang, opportunity cost, sudah kita bahas. Tapi ternyata data yang kita peroleh hanya biaya langsung pendidikan. Yang tidak langsung tidak masuk. Berarti data kita tentang biaya tidak valid. Karena yang kita butuhkan lebih luas, kita dapatnya hanya lebih sedikit. Bagaimana dalam pendidikan? Sama. Kalau yang kita meneliti tentang hasil belajar. Kalau hasil belajar itu meliputi tentang pemahaman konsep, penerapan konsep, kemudian memecahkan masalah, 3. Tapi data yang kita peroleh hanya pemahaman konsep, maka data kita tidak valid. Karena tidak ada penerapan konsepnya, tidak ada pemecahan masalahnya. Gitu. Nah, data yang kita kumpulkan harus valid. Kemudian yang berikutnya yang keajegan. Kalau sekarang kita mengungkap seseorang anak, hasil belajar dengan instrumen itu, instrumennya misalnya instrumen tentang soal matematika. Sekarang kita ungkap anak itu dapat nilai 6 dengan soal itu. Tapi besok kita kasih soal itu saja dia dapat nilai 10, berarti soal kita tidak valid. Data yang kita peroleh tidak valid.
Kenapa? Tidak aja. Sekarang diukur dapat 6, besok diukur dapat 10 dengan ukuran yang sama. Berarti data kita tidak valid itu. Harusnya kalau sekarang kita 6, besok juga 6. Begitu. Ini yang disebut dengan keajegan. Ini validitas, ini reliabilitas. Nah, di dalam pengumpulan data sangat penting kita memperhatikan ini. Jangan sampai data kita yang kita peroleh tidak valid atau data kita yang kita peroleh tidak reliable. Oke. Nah, kita masuk pada keempat sekarang, metode pengumpulan data. Dan di dalam ini yang 6 ini, nah, ini bab 3 isinya ini, kita masuk pada menjelaskan. Nah, sayangnya di panduan menulis tesis kita itu tidak diminta. Yang diminta hanya instrumen penelitian. Ini sebenarnya nggak tepat. Oleh karena itu, walaupun yang diminta instrumen penelitian, Anda harus melaporkan tentang metode pengumpulan datanya, baru instrumennya. Ya. Baru alatnya. Karena instrumen ini sangat tergantung dari metode pengumpulan data. Jadi tolong di Unindra yang diminta hanya instrumen, tidak, harusnya Anda menjelaskan juga metode pengumpulan datanya. Oke? Walaupun judulnya instrumen penelitian. Oke. Nah, metode pengumpulan data pertama sangat tergantung dari variabelnya. Variabelnya seperti apa. Yang kedua, dari mana data itu kita peroleh? Nah, ini adalah elemen sumber data yang pernah kita bahas, yaitu subjek penelitian. Siapa subjek penelitiannya? Apakah orang? Apakah benda? Apakah kegiatan? Ini penting sekali. Kalau orang dapat diwawancara, dapat diberi angket. Tetapi kalau orang yang buta huruf, ya kita nggak mungkin dapat memberikan angket. Ya? Nah, jadi tergantung pertama variabelnya, lalu variabel itu diungkap dari sumber data yang mana, atau kalau bahasa yang kemarin kita bahas, subjek penelitiannya apa, setelah itu baru memilih metode pengumpulan. Jadi Anda waktu memilih metode pengumpulan data harus melihat dua hal ini. Ya. Variabel penelitiannya hasil belajar. Hasil belajar sumbernya pada siswa. Hasil belajar tidak dapat diungkap dengan angket, harus dengan soal. Oleh karena itu metode pengumpulan datanya harus berupa tes. Jadi gitu logikanya. Lalu setelah itu baru menyusun instrumen, diuji cobakan, kemudian kita finalisasikan. Prinsip ini yang akan kita bahas secara singkat di dalam kuliah kita ini. Ya. Nah, kita mulai sekarang. Variabel itu macam-macam. Ada variabel yang sifatnya bervariasi sehingga ada gradasi, ada tingkatan, ada skala, sehingga Anda bisa mendapatkan data yang sifatnya data yang bukan diskret, data yang kontinu, maaf, kayak hasil belajar, sikap, itu data kontinu. Tapi mungkin ada data yang tidak kontinu, misalnya data yang berkaitan dengan jenis kelamin, laki-laki perempuan kan diskret, dan nanti mempengaruhi juga terhadap bagaimana kita mengungkap data tadi. Nah, yang kedua, apakah data itu melekat pada seseorang, subjek penelitiannya apa orang, apa subjek penelitiannya benda, apa subjek penelitian organisasi, atau objek tertentu yang menjadi fokus penelitian kita. Ya. Kita kan pernah belajar tentang desain penelitian observasi. Berarti datanya tentang objek tertentu harus kita observasi. Metode pengumpulannya harus yang cocok dengan observasi tadi. Kita mungkin data hasil belajar melekat pada anak, ya kan? Maka kita harus dapat membuat metode pengumpulan data yang cocok diberikan pada anak sekolah, bukan pada orang tua. Kadang-kadang kita ingin punya data tentang misalnya kesehatan sekolah. Kesehatan sekolah kan organisasi.
kepada siapa kita nanti akan mengungkap kesehatan sekolah tersebut, apakah kepada kepala sekolah, apa kepada guru, wakil kepala sekolah satu, dan seterusnya. Nah, ini akan mempengaruhi metode yang akan kita kumpulkan. Saya tidak memberikan contoh, ini ada contoh yang dibuat oleh mahasiswa yang pernah saya ajar, bagaimana mau variabel itu dan implikasinya bagi metode pengumpulan data. Nah, kalau dipetakan, maka antara metode dan instrumen seperti ini. Sumber data kita pernah mengenal, ada data primer yang kita kumpulkan sendiri, ada data sekunder yang tidak kita kumpulkan sendiri. Kalau yang kita kumpulkan sendiri, maka metode yang dapat dipakai adalah 4 ini, salah satu dari 4 ini. Interview, kuesioner atau angket, observasi, kemudian tes. Ya. Hasil belajar tadi pakai tes. Pengamatan terhadap guru mengajar pakai observasi. Pendapat siswa terhadap kualitas guru menggunakan kuesioner. Ingin mengetahui sebab-sebab anak suka membolos, kita mungkin interview. Jadi ini. Nah, ini metodenya, lalu ada instrumennya yang dipakai. Kalau metodenya pengumpulan data interview, instrumennya namanya pedoman interview. Kalau metodenya kuesioner, instrumennya namanya angket. Kalau observasi, instrumen namanya pedoman observasi atau checklist observasi. Kalau metodenya tes, berarti instrumen namanya baterai tes. Ini yang sering tidak baterai tes. Jadi tes yang benar itu disebut dengan baterai tes. Nah, tapi gimana kalau datanya sekunder? Maka kita kumpulkan, maka metodenya menjadi dokumentasi. Kenapa kita menggunakan dokumentasi? Atau kita menggunakan big data, yaitu data yang ada di internet. Itu big data namanya. Jadi bisa. Lalu instrumennya apa? Ya kalau dokumentasi, instrumennya adalah daftar dokumen yang akan kita cari datanya. Kalau big data, instrumennya adalah daftar website yang akan kita buka. Ini peta besaran dari datanya diperoleh dari mana, lalu jenis metodenya apa yang cocok, lalu instrumennya namanya apa. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang peta dulu ini? Peta metode pengumpulan data dan instrumen. Gimana? Sudah jelas? Nggak ada masalah? Kalau enggak, ya oke, kita lanjutkan. Ya.